Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Nabila dengan NIM 23020101 akan memenuhi tugas presentasi dengan mata kuliah keperawatan medikal bedah. Jadi yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini adalah dengan judul konsep dan praktika asuhan keperawatan dengan gangguan oksigen patologis, yaitu dengan penyakit sistem kardiovaskular dekompensasi kordis. Baik, jadi kali ini kita akan membahas tentang dekompensasi kordis. Jadi dekompensasi kordis ini suatu kondisi serius yang terkait dengan gagal jantung. Dekompensasi kordis terjadi ketika jantung tidak lagi mampu memompa darah secara efektif ke seluruh tubuh. Ini adalah tahap lanjut dari gagal jantung, di mana mekanisme kompensasi tubuh tidak lagi mampu mengatasi penurunan fungsi jantung. Nah, ini definisi yang di PPT adalah bentuk secara umum. Mari kita baca. Definisi yang secara umumnya itu adalah suatu keadaan patofisiologis adanya kelainan fungsi jantung berakibat jantung gagal memompakan darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan, dan kemampuannya hanya ada kalau disertai peninggian tekanan pengisian ventrikel kiri. Adapun istilah lain dari dekompensasi kordis ini adalah seperti namanya itu ada gagal jantung, payah jantung, heart failure, congestive heart failure, gagal jantung kongestif. Adapun faktornya yaitu seperti ada faktor predisposisi, yaitu misalnya ada penyakit yang menimbulkan penurunan fungsi vertikal seperti penyakit arteri koroner, hipertensi, kardiomiopati, penyakit pembuluh darah, dan penyakit jantung kongenital. Lalu ada keadaan yang membatasi pengisian ventrikel. Nah, jadi itu juga bisa menyebabkan gagal jantung, yaitu contohnya seperti stenosis mitral, kardiomiopati, dan penyakit perikardial. Adapun faktor pencetusnya nih, ada AMI yang tersembunyi, lalu ada serangan hipertensi, aritmia akut, infeksi, terus ada emboli paru, anemia atau kurang darah, terus tirotoksikosis, lalu ada kehamilan endokardis infektif, dan beban cairan yang berlebihan. Bagi yang tidak tahu tirotoksikosis, yaitu adalah keadaan klinis yang disebabkan oleh efek berlebihan dari hormon tiroid pada jaringan tubuh. Nah, ini ya bisa terjadi karena berbagai penyebab, namun yang paling umum adalah penyakit Graves. Itulah. Terus seperti gejala tirotoksikosis itu misalnya adalah penurunan berat badan meskipun nafsu makan meningkat, terus detak jantung cepat atau tidak teratur, takikardia ya. Lalu ada kecemasan, gugup, atau mudah tersinggung. Terus ada pun contoh lainnya seperti tremor yang berlebihan, terutama pada tangan. Nah, gimana sih cara mengidentifikasi dekompensasi jantung pada pasien? Nah, pertama kita lihat dari gejala klinisnya. Ada apakah dyspnea, terus ada nyeri dada, terus batuk yang berlebih, terus ada cyanosis. Terus tanda fisiknya apa nih? Tanda fisiknya keadaan umumnya seperti pasien mungkin menunjukkan kelelahan, kesulitan bernapas, dan perubahan ekspresi wajah. Terus tekanan darahnya yang meningkat atau tidak stabil, atau frekuensi nadinya meningkat atau tidak stabil. Terus pemeriksaan jantungnya, suara jantungnya yang tidak normal seperti S3 atau S4. Murmur jantungnya yang tidak normal, lalu pemeriksa organ lain seperti kongesti jantung kanan, pembengkakan ekstremitas dan skrotum terus serta nyeri pada kanan atas, perut yang di bagian kanan atas. Lalu tanda fisik yang lainnya adalah capillary refill time meningkat dan menunjukkan edema. Lalu selain itu kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium. Kita bisa melihat dari elektrolitnya. Apabila ada gangguan elektrolit seperti hipokalemia atau hiponatremia. Lalu kita lihat dari enzim jantungnya. Enzim jantungnya seperti troponin atau kreatininase kinase yang meningkat. Selain pemeriksaan laboratorium, kita juga bisa melihat dari diagnostiknya. Dilihat dari EKG. Apabila EKG menunjukkan aritmia atau perubahan pada pola denyut jantung,
Lalu ada angiografi koroner, yaitu untuk menegakkan etiologi iskemia dan derajat keparahan penyakit jantung koroner. Terakhir ada kateterisasi jantung, itu untuk menilai fungsi jantung dan memantau tekanan darah dalam jantung. Setelah itu kita bisa evaluasi keadaan pasien itu, seperti melibatkan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya untuk menilai kemajuan dan kemandirian pasien. Pun penata laksanaan perawat ke pasien yaitu seperti meningkatkan oksigenasi pasien, terus memberikan oksigen ya pastinya, terus menurunkan konsumsi oksigen, terus istirahat atau pembatasan aktivitas, jadi perbanyak istirahat daripada aktivitas. Lalu memperbaiki kontraktilitas jantung dengan mengatasi keadaan yang reversibel seperti tirotoksikosis, mixedema, dan aritmia. Lalu ada digitalisasi, pemberian digoxing, misalnya digitalisasi cepat 0,5 sampai 2 mg dalam 4-6 dosis selama 24 jam dilanjutkan 2 kali. Ini seperti yang ini ya, yang di atas. Baik, langsung kita ke ini masih penata laksanaan ya. Jadi bisa biar menurunkan beban jantung itu bisa pasien itu melakukan diet rendah garam. Terus diuretika, kita bisa memberikan obat furosemid 40-80 mg. Ini seperti ini. Nah, ini berikut ini adalah penjelasan bagaimana sih dekompensasi kortis mengganggu fungsi jantung dan dampaknya pada seluruh sistem tubuh, termasuk penurunan output jantung dan peningkatan tekanan vena yang berkontribusi pada penumpukan cairan dan gangguan perfusi. Pertama itu adalah gangguan fungsi jantung. Kegagalan pompa darah. Jantung tidak dapat memompa darah dengan cukup kuat, menyebabkan penurunan output jantung. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infak miokard, infusifisiensi jantung, atau penyakit jantung koroner parah. Lalu ada penurunan ejection fraction. Terus adanya peningkatan tekanan vena, ini sudah dijelaskan tadi. Lalu ada penumpukan cairan seperti edema, hepatomegali. Lalu ada gangguan perfusi seperti oliguria, pucat insianosis. Terakhir juga ada dampak pada sistem tubuhnya seperti kurang oksigenisasi dan kurangnya nutrisi. Baik, itu saja presentasi yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.